Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Semuanya tergantung dari kualitas barang dan bahannya. Bila Anda berkunjung ke Tasikmalaya, Jawa Barat, jangan kaget kalau Anda disambut dengan butik-butik bordir yang berderet di sepanjang jalan. Tak cuma baju yang dipajang, tapi juga mukena, taplak, ataupun hasil kerajinan lain. Ya, kota Tasikmalaya memang identik dengan kerajinan bordirnya. Inilah yang menjadi ciri khas sekaligus produk andalan kota ini. Karena itu, tak heran jika banyak warga Tasikmalaya menggantungkan hidupnya dari hasil kerajinan ini, terutama warga di daerah Kawalu yang merupakan sentra industri bordir. Bagi warga Kawalu, membordir sudah ibarat makanan sehari-hari bagi mereka. Istilahnya, dengan memejamkan mata saja, mereka sudah bisa membuat bordiran. Tak heran karena sebagian besar warga di sini memang mewarisi ilmu bordir secara turun-temurun. Namun tentu saja ada perbedaan antara perajin bordir pemula dengan yang terampil. Biasanya hasil bordir seorang pemula tidaklah sehalus hasil bordir perajin yang telah lama berkecimpung di dunia bordir ini. Namun keterampilan itu bisa dilatih agar bisa menghasilkan bordir-bordir bermutu. Contohnya bordir yang satu ini. Tengoklah kualitasnya. Tak kalah halus dengan bordir daerah lain. Selain itu, motif dan teknik pembuatan bordir Tasikmalaya juga punya ciri khas tersendiri. Mungkin di motif juga punya ciri khas masing-masing. Juga di kerjaannya juga mungkin ya. Memang ibu juga sering pameran-pameran tuh ada istilahnya sama-sama orang bordir ya. Dia dari Jawa Tengah juga, dari Jawa Timur juga, atau dari Padang gitu. Kadang-kadang ibu juga seneng produk dia juga seneng produk kita gitu. Jadi saling beli gitu. Seiring dengan kemajuan zaman, tren penggunaan bordir tidak hanya sebatas penghias baju atau kebaya saja. Bordir juga bisa diaplikasikan untuk menambah keindahan mukena, taplak meja, sprei, sarung bantal, dan guling, ataupun barang kerajinan lainnya. Tentu saja dengan berbagai variasi. Salah satunya dengan mengkombinasikannya dengan model terawang. Dinamika seni bordir yang seolah tak lekang dimakan zaman inilah yang membuat bordir terus bertahan. Keindahan dan keragamannya selalu menarik minat pengunjung. Bahkan pengunjung ataupun pelanggan bordir tak hanya berasal dari Tasikmalaya, tapi juga dari kota-kota lain. Produknya lain, terus harganya terjangkau, model mukena, model baju koko gitu. Terus saya kesini tiap tahun gimana ada pesanan gitu. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Semuanya tergantung dari kualitas barang dan bahannya. Namun berapapun harga yang ditawarkan, selalu saja ada peminatnya. Kalau pemasaran ya mungkin di Pulau Jawa mah udah banyak ya masuk yang ibu masukin barang-barang produk ibu. Kalau keluarnya mulai Batam, Malaysia, Singapura, dulu Saudi juga ada masuk. Ya, bordir produk Tasikmalaya memang sudah memiliki pasar tersendiri. Tak hanya pasar lokal, tapi juga nasional. Bahkan beberapa di antaranya sudah merambah pasar internasional. Satu hal yang harus terus dipertahankan para perajin, yaitu mereka harus terus berinovasi, mencari motif dan model baru yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sinta Dwi Utami, Nur Rozak, Trans TV, Tasikmalaya, Jawa Barat.